Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya, selamat sore semuanya. Minggu ini kita ketemu lagi pada mata kuliah Geografi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Untuk materi minggu ini, kita akan berfokus pada teknik analisa. Ada beberapa teknik analisa yang perlu kalian pelajari pada pertemuan sekarang ini. Salah satu teknik analisa yang pertama akan kita bahas adalah teknik analisa untuk mengukur kesenjangan dan juga keterbelakangan wilayah. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang kesenjangan dan keterbelakangan wilayah, di mana adanya kesenjangan dan keterbelakangan wilayah ini nantinya akan mempengaruhi backwest effect maupun spread effect. Jadi saya harap semua mahasiswa dapat memahami apa maksud dari backwest effect maupun spread effect sendiri. Karena kedua dampak ini itu akan selalu berkaitan erat dalam suatu pengembangan wilayah. Oke, kita langsung saja masuk kepada materi kita pada minggu ini, yaitu teknik analisa. Salah satu teknik analisa yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan dan keterbelakangan wilayah adalah analisis indeks Williamson. Analisis indeks Williamson digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar daerah, misalnya antar wilayah dalam suatu kabupaten, antar kabupaten dalam suatu provinsi, maupun antar provinsi dalam suatu negara. Indeks Williamson pada dasarnya melihat perbandingan antara PDRB per kapita suatu wilayah atau produk domestik regional bruto dengan jumlah penduduk dalam wilayah tersebut. Indeks ini pertama kali ditemukan oleh Williamson, oleh karena itu nama dari indeks ini adalah indeks Williamson, di mana dulu Williamson itu meneliti hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi antar negara maju dan sedang berkembang. Nah, di sini ada rumusnya, di mana di sini rumus untuk menghitung indeks Williamson adalah PDRB per kapita suatu kabupaten atau kota dikurangi dengan PDRB per kapita rata-rata provinsi dikalikan 2, selanjutnya juga dikalikan dengan jumlah penduduk kabupaten suatu kota dibagi dengan jumlah penduduk provinsi dibagi total dengan PDRB per kapita rata-rata provinsinya. Nah, untuk semakin memperjelas tentang analisis indeks Williamson, di sini saya sudah menyediakan soal terkait dengan indeks Williamson. Nah, ini merupakan PDRB beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Ada Kecamatan Dayahluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, maupun Karangpucung. Nah, ada beberapa PDRB juga, PDRB tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Begitupun dengan jumlah penduduknya. Yang di bawah ini merupakan jumlah penduduk tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Antara jumlah penduduk dan juga PDRB harus memiliki rentang tahun yang sama. Kenapa di sini saya menyediakan ada beberapa tahun? Karena dengan adanya perhitungan indeks Williamson per tahun, maka kita akan tahu perkembangan dari ketimpangan yang ada. Apakah semakin menurun atau semakin meningkat. Nah, dari soal ini silahkan kalian catat dulu untuk PDRB maupun jumlah penduduknya. Nanti kita akan mencoba untuk menghitung bagaimana cara analisis indeks Williamson sendiri. Oke, untuk semakin memperjelas bagaimana cara perhitungannya, di sini saya akan memberikan contoh sederhana saja menggunakan Excel, karena saya juga tidak mungkin menjelaskan secara langsung ya. Jadi di sini saya mencontohkan menggunakan Excel. Pertama,
kalian catat dulu PDRB dari beberapa kecamatan tadi, ini hasilnya. Setelah itu kalian juga catat tentang jumlah penduduknya berapa. Nah, setelah itu baru kalian buat tentang tabel analisis indeks Williamson sendiri. YI kita masukkan sesuai dengan data, ini adalah PDRB tahun 2008. Indeks Williamson tahun 2008. Jadi silakan masukkan data PDRB maupun jumlah penduduk pada tahun 2008. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan datanya, untuk menghitung Y atau PDRB provinsi, gampang saja caranya, yaitu kalian tinggal menjumlahkan PDRB setiap kabupaten. Kita jumlahkan bersama. Nah, jumlah ini lalu kita pindahkan ke sini. Karena ini ada koma, dua angka di belakang koma, saya hanya ingin satu angka, maka kita bisa kecilkan menggunakan decrease desimal. Selanjutnya sama hasilnya, karena Y merupakan PDRB provinsi ya. Setelah itu kalian menghitung tentang jumlah penduduk. Ini adalah jumlah penduduk di tahun 2008. Untuk mengetahui Y atau jumlah penduduk di kabupaten tersebut, maka kalian tinggal jumlahkan saja. Nah, hasil ini kalian masukkan dalam tabel. Setelah itu, di sini ada YI dikurangi Y atau PDRB suatu kabupaten tertentu dikurangi dengan PDRB provinsinya. Nah, di sini saya ambil contoh PDRB dari Kecamatan Dayah Luhur dikurangi dengan PDRB Kabupaten Cilacap. Caranya kalian tinggal mengurangi langsung saja karena menggunakan Excel itu kan gampang ya. Setelah ketemu hasilnya tinggal kalian drag ke bawah, maka secara otomatis kecamatan yang lain pun sudah ketemu hasilnya. Nah, selanjutnya kita menghitung angkat dari PDRB ini. Hasil dari PDRB kecamatan dikurangi dengan PDRB kabupaten dipangkatkan 2. Jadi caranya gampang saja. Dipangkatkan 2, kalian drag ke bawah sama seperti tadi, ketemu hasilnya. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah penduduk dibagi dengan jumlah penduduk suatu kecamatan dibagi dengan jumlah penduduk di kabupaten tersebut. Jadi caranya adalah kalian tinggal bagi saja langsung. Nah, itu kalian drag ke bawah. Kalian drag ke bawah. Nah, setelah tahu hasil dari analisis ini, selanjutnya kalian tinggal memasukkan ke rumus saja. Di sini kalian sudah mengetahui PDRB per kecamatannya, kalian juga sudah tahu tentang jumlah penduduknya atau kepadatan penduduknya ya di sini. Jadi kalian tinggal langsung mengalikan saja, yaitu ini dikalikan dengan ini. Ketemu hasilnya, kalian drag ke bawah seperti biasa. Nah, tabel yang di bawah ini merupakan penjumlahan semuanya. Nah, caranya tinggal kalian auto sum saja kalau kalian menggunakan Excel. Ketemu angka 1669700677071 Nah, selanjutnya kalian tinggal akarin. Karena di sini adalah akarnya akar pangkat 2, maka caranya gampang saja. Sama dengan jumlah yang tadi dikalikan
kurung buka 1/2. 1/2 ini, 1 itu adalah angka tetap, sedangkan 2 tergantung akarnya. Karena yang diminta adalah akar pangkat 2, maka 1/2. Tapi kalau yang diminta adalah akar pangkat 3, tinggal kalian ubah 1/3. Nah, ketemulah 40.862.093. Ini masih belum dibagi dengan PDRB Kabupaten Cilacap. Jadi untuk mengetahui ketimpangan kita harus dibagi dulu dengan PDRB Kabupaten Cilacapnya dulu. Sama dengan ini dibagi dengan PDRB Kabupaten Cilacap. Tadi kita sudah menghitung. Angka ini 0,8033969003 itu merupakan angka ketimpangan indeks Williamson di Kabupaten Cilacap pada tahun 2008. Cara menginterpretasikannya adalah nilai indeks kesenjangan Williamson antar daerah adalah antara rentangan 0 sampai 1. Artinya, bila nilai indeks Williamson semakin besar, maka semakin tinggi kesenjangan antar wilayah. Dan apabila nilai yang diperoleh mendekati 0, maka indikasi terjadinya ketimpangan regional kecil atau semakin mengecil. Sebagai panduan, maka dapat digunakan kriteria ketimpangan adalah sebagai berikut. Jika ketimpangannya adalah 0,1 sampai dengan 0,35, maka tingkat ketimpangannya ringan. 0,35 sampai 0,50 termasuk tingkat ketimpangan sedang. Sedangkan lebih dari 0,50 termasuk tingkat ketimpangan berat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil perhitungan analisis indeks Williamson ini, Kabupaten Cilacap mengalami ketimpangan daerah yang cukup berat, tidak cukup, tapi memang berat dan tinggi, karena angka 0,80 itu lebih besar dibandingkan dengan 0,50. Itu untuk perhitungan indeks Williamson. Kalian nantinya bisa mencari beberapa contoh di internet untuk semakin memahami tentang indeks Williamson sendiri. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan kepada saya langsung. Ini untuk teknik analisis kita yang pertama. Selanjutnya, kalian juga perlu mempelajari tentang teknik analisis lain. Ada 3 teknik analisis yang perlu kalian pelajari juga. Nah, ini adalah teknik analisa lain. Ada 3 teknik, yaitu teknik analisa potensi penduduk, interaksi model gravitas, dan teori titik henti. Sebenarnya 3 analisa ini sering kalian temui saat SMA yang memang jurusannya adalah IPS, pasti sering kali menemui soal analisa ini. Yang pertama akan kita bahas adalah teori potensi penduduk. Teori potensi penduduk merupakan suatu analisa kuantitatif atau berupa angka-angka mengenai tingkat potensi di suatu tempat untuk berkembang. Teori ini berdasarkan pada data jumlah penduduk dan data jarak antar tempat atau titik berdasarkan jalur transportasi. Jadi jaraknya itu diukur berdasarkan jalur transportasi. Biasanya di data BPS itu sudah ada data jarak antar tempat. Interpretasi dari analisa potensi penduduk sendiri adalah semakin besar angka potensi penduduk di suatu daerah, maka daerah tersebut akan semakin mudah untuk berkembang. Dan semakin kecil angka potensi penduduk di suatu daerah, maka akan semakin pula kemungkinan daerah tersebut untuk berkembang. Kegunaan teori potensi penduduk yang pertama dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan suatu wilayah.
misal rumah sakit, terminal, pasar, dan lain-lain. Dan yang kedua, teori ini hanya relevan untuk daerah-daerah yang relatif belum berkembang. Jadi lebih cocok digunakan memang untuk daerah yang belum berkembang saja. Langkah-langkah analisanya adalah gampang. Yang pertama, sediakan peta daerah yang akan dianalisa karena kalian perlu mengukur jarak berdasarkan jalur transportasi. Yang kedua, ukurlah jarak menurut jalur transportasi yang ada pada peta tersebut. Bila suatu tempat atau daerah terhadap tempat lain dihubungkan oleh lebih dari satu jalur transportasi, maka pilihlah jalur yang terpendek jaraknya. Yang ketiga, susunlah tabel jarak antar tempat meliputi semua tempat atau titik yang tercakup dalam wilayah tersebut. Yang keempat, carilah data jumlah penduduk. Dan yang terakhir, hitunglah potensi penduduk untuk masing-masing tempat atau titik. Nah, biasanya sih di data BPS itu sudah ada data jarak berdasarkan jalur transportasi. Jadi kalian tidak perlu menghitung lagi, tinggal kalian cari datanya di BPS saja. Nah, rumusnya sendiri di sini adalah P atau jumlah penduduk, J itu adalah jarak. Jadi caranya adalah jumlah penduduk. Misalkan saya ingin mengetahui potensi penduduk di kecamatan A, maka saya harus mengetahui penduduk di kecamatan-kecamatan lain juga. Jadi soalnya saya gambarkan salah satu contoh soal adalah hitunglah potensi penduduk di Kabupaten Purbalingga. Nah, untuk mengetahui potensi penduduk di Kabupaten Purbalingga, terdapat beberapa kecamatan kan? Nah, semua kecamatan ini harus dihitung potensi penduduknya. Yang pertama, potensi penduduk di Kecamatan A. Nah, untuk mengetahui potensi penduduk di Kecamatan A, maka caranya adalah jumlah penduduk di Kecamatan A dibagi dengan setengah kali jarak antara Kecamatan A dipangkatkan 2. Jadi gampangannya di sini adalah jaraknya itu adalah jarak yang rentangannya itu paling dekat. Ditambah dengan P2 atau jumlah penduduk di Kecamatan B dibagi dengan jarak dari Kecamatan A ke Kecamatan B itu berapa dipangkatkan 2, ditambah penduduk di Kecamatan ketiga dibagi dengan jarak dari Kecamatan A ke Kecamatan C dipangkatkan 2, ditambah dengan jumlah penduduk di Kecamatan D dibagi jarak dari Kecamatan A ke Kecamatan D dipangkatkan 2 sampai seterusnya. Jika ternyata kecamatannya ada 20, berarti kalian silakan tambahkan sampai jumlah penduduk ke 20. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah jangan kalian hafalkan rumusnya karena di sini terdapat perubahan. Jadi, di sini ketika kalian ingin menghitung potensi penduduk di wilayah pertama, maka pembagi untuk jumlah penduduk pertama itu adalah setengah jarak dari jarak terdekat yang ada. Potensi penduduk di kecamatan kedua pun demikian. Setengahnya itu dibaginya dengan jumlah penduduk di kecamatan terpilih. Misal di potensi penduduk 3, maka penduduk di kecamatan ketiga dibagi setengah kali jarak di kecamatan ketiga dipangkatkan 2. Misal ternyata kalian ingin menghitung potensi penduduk di kecamatan kelima, maka sininya sama. Penduduk di kecamatan pertama dibagi jarak
dari kecamatan kelima ke kecamatan pertama itu berapa, ditambah dengan penduduk di kecamatan kedua dibagi jarak dari kecamatan kelima ke kecamatan kedua berapa dikalikan 2, seperti itu terus sampai pada akhirnya penduduk di kecamatan kelima dibagi dengan setengah jarak kecamatan 5 dipangkatkan 2. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah itu. Ini. Ini. Jadi saat kalian menghitung potensi penduduk di wilayah pertama, maka pembagiannya adalah setengah dari jarak yang ada. Potensi penduduk kedua pun setengah dari jarak kecamatan kedua, potensi penduduk tiga setengah jarak dari kecamatan ketiga. Itu saja yang perlu kalian perhatikan dari rumus potensi penduduk. Nah, di sini saya gambarkan salah satu contoh saja. Ini ada jalur transportasi. J1 merupakan jarak terdekat dari tempat pertama. Atau J1 itu tuh adalah jarak 1 ke 2. J2 jarak terdekat dari tempat 2 atau jarak 2 ke 3. J3 jarak terdekat dari tempat ketiga yaitu jarak 3 ke 4. Jadi dalam perhitungan teori potensi penduduk, kalian harus memperhatikan jarak terdekatnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya ambil contoh salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu Kecamatan Kertanegara, di mana Kecamatan Kertanegara itu terdiri dari 11 desa, di mana masing-masing desa itu memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Ini adalah jumlah penduduknya. Jumlah penduduk terbesar kita bisa tahu itu ada di Desa Kerangean. Apakah jumlah penduduk terbesar ini akan mempengaruhi potensi penduduk yang besar juga? Maka kita perlu lakukan analisis teori potensi penduduk. Nah, ini untuk data jarak antar kecamatan yang telah saya dapatkan menggunakan kilometer, nggak boleh meter tapi harus kilometer, berdasarkan peta yang saya punya. Ini datanya. Jadi cara membacanya adalah kecamatan pertama ke kecamatan pertama pasti kosong kan, nggak ada jarak. Tapi kecamatan pertama ke kecamatan kedua itu jaraknya 6. Kecamatan pertama ke kecamatan ketiga jaraknya adalah 5. Kecamatan 1 ke kecamatan 4 itu jaraknya 4. 1 ke 5 itu 8. 1 ke 6 itu 5. Kecamatan 1 ke 7 itu ada 8, kecamatan 1 ke 9 ada 7, dan seterusnya. Kalian tidak perlu memperhatikan kolom yang sebelah sini. Yang sebelah sini ini tidak perlu kalian hiraukan, silakan kalian isi kolom sebelah sini saja, karena kolom yang ini itu nilainya sama persis dengan kolom yang ini. Coba kalian perhatikan, angka di sini 65, 48, 58, 67, 76. Di sini pun 65, 48, 58, 67, 76. Jadi nilainya itu sama persis, hanya yang sebelah sini bentuknya horizontal, yang sebelah sini bentuknya adalah vertikal. Nah, nanti tadi kan ada rumus jumlah penduduk dibagi setengah jarak dari wilayah tertentu. Nah, setengah jaraknya itu adalah setengah jarak terdekat yang ada di data ini. Maka untuk mengetahui potensi penduduk pertama, sama dengan jumlah penduduk di kecamatan pertama dibagi setengah jarak terdekat, yaitu setengah kali 4 pangkatkan 2. Ditambah dengan jumlah penduduk di kecamatan kedua dibagi dengan jarak dari kecamatan pertama ke kecamatan kedua, yaitu 6 dipangkatkan 2. Selalu seperti itu terus, tinggal kalian jumlahkan saja.
Nah, misal di sini saya ambil contoh saja untuk menghitung jumlah potensi penduduk dari wilayah yang saya lingkari ini. Silakan coba kalian hitung potensi penduduk dari dua wilayah yang saya lingkari ini, wilayah 1 dan wilayah 5, ketemunya berapa? Nah, setelah saya lakukan analisis, di sini saya tidak bisa memberikan contoh seperti pada saat indeks Williamson karena kebetulan untuk rumus potensi penduduk sendiri itu rumusnya sangat panjang sehingga akan sulit jika menggunakan Excel secara langsung. Nah, setelah saya melakukan perhitungan, maka didapatkanlah nilai potensi penduduk pada masing-masing kecamatan pada masing-masing desa di Kecamatan Kertanegara. Yang pertama, Kerangian 2815,67. Ingat, tadi Kerangian adalah desa dengan jumlah penduduk terbanyak. Namun ternyata dengan jumlah penduduk terbanyak itu tidak mempengaruhi tingginya potensi penduduk karena ternyata Kerangian berada di jarak yang cukup jauh dengan desa-desa yang lain sehingga nilai potensi penduduknya itu rendah. Nah, gampangannya untuk mengetahui mana potensi penduduk tertinggi, kita buat persentase saja. Data ini kalian jumlahkan, setelah itu kalian buat persentasenya. Ternyata persentase tertinggi itu ada di Kecamatan Kertanegara. Oleh karena itu, Kecamatan Kertanegara lebih cocok untuk berkembang. Dan memang Kertanegara, Desa Kertanegara ini pada akhirnya menjadi nama kecamatan juga, jadi pusat kecamatan ada di Kertanegara. Nah, di sini kalian bisa menggunakan analisis potensi penduduk untuk mengukur atau mengevaluasi sebenarnya sesuai tidak sih jika wilayah A itu merupakan pusat kecamatan. Caranya menggunakan potensi penduduk ini, asalkan wilayah yang sedang kalian analisis itu merupakan wilayah yang memang belum berkembang, karena potensi penduduk ini tidak memperhatikan adanya perkembangan transportasi. Jadi sekarang ini kan banyak sekali perkembangan transportasi. Nah, analisis potensi penduduk ini masih tidak memperhatikan itu, jadi hanya digunakan untuk wilayah-wilayah yang memang belum berkembang saja. Nah, selanjutnya kalian perlu mempelajari tentang teori titik henti. Teori ini merupakan analisa untuk menentukan suatu titik yang sangat berpotensi untuk berkembang di antara dua tempat. Analisa teori ini berdasarkan pada jarak antara dua tempat dan jumlah penduduk di masing-masing tempat. Lokasi titik hasil analisa terletak di antara dua tempat. Untuk semakin mempermudah, saya gambarkan rumusnya saja. Nah, ada dua tempat, di mana dua tempat ini memiliki hubungan kerjasama. Nah, dua tempat ini akan saya analisis di mana sih kira-kira ketika wilayah A dan B itu bekerja sama, misal bekerja sama dalam sektor pertanian. Nah, agar nantinya produksi sektor pertanian itu maksimal, di manakah letak dibangunnya pusat hasil pertanian. Nah, itu bisa menggunakan teori titik henti. Jadi kalian mencari tahu dulu data jarak antara tempat A dan tempat B dan juga jumlah penduduk di tempat A dan juga di tempat B. Setelah kalian tahu data jarak dan juga data jumlah penduduk, misal kalian sudah menghitung. Nah, ketemulah data titik henti itu, misal kita menghitung dari titik JB. Jadi di sini kalian bisa menghitung jaraknya dari titik B ataupun titik A. Jika di sini kalian ingin menghitung jaraknya itu dari titik A, maka pembaginya di sini itu adalah penduduk di tempat B dibagi penduduk di tempat A diakarkan. Tapi ketika kalian ingin mengetahui jarak titik hentinya itu dari
tempat B atau lokasi B, maka jarak antara tempat A, B dibagi dengan 1 ditambah akar penduduk di tempat A dibagi penduduk di tempat B. Jadi jangan sampai tertukar ketika kalian di sini ingin menghitung breaking point atau titik henti dari lokasi A, maka rumusnya jarak antara tempat A, B dibagi dengan 1 ditambah akar penduduk di tempat B dibagi dengan penduduk di tempat A. Ini dibalik. Jadi perhatikan rumusnya itu. Setelah itu di sini saya ada contoh, diketahui tempat A dan B jaraknya adalah 100 km. Jumlah penduduk tempat A adalah 341586, sedangkan jumlah penduduk di tempat B 668643. Tentukan letak titik henti dan gambarkan skema grafisnya. Nah, di sini kalian boleh menghitung dari lokasi A maupun dari lokasi B. Caranya, di sini saya ingin menghitung dari lokasi B, maka jarak antara titik A, B, yaitu 100, dibagi dengan 1 ditambah penduduk di lokasi A, yaitu 341586, dibagi 668.643. Tapi ketika kalian ingin menghitungnya dari titik A, maka di sini adalah jarak A ke B dibagi 1 ditambah dengan akar 668.643 dibagi 341.586. Ada perbedaan pembaginya. Ternyata setelah saya lakukan analisis, itu perhitungan ini ketemu 58,4 km, saya buatkan menjadi 58 km. 58 km ini kalian harus gambarkan dari titik B. Jadi silakan gambar garis 58 km dari titik B. Misal ini adalah garisnya. Nah, di sini lah nantinya terdapat pusat pengembangan sektor pertanian. Jadi diperhatikan ketika kalian menghitungnya dari titik B, maka di skema grafisnya pun kalian harus menghitung dari titik B. Ketika kalian menghitungnya dari titik A, maka skema grafisnya juga dihitung dari titik A. Itu perhitungannya. Nah, di sini saya melakukan 2 kali perhitungan, baik dari titik A maupun titik B, untuk semakin memahami perhitungan tentang teori titik henti. Diperhatikan yang saya lingkari ini. Jadi ketika kalian menghitung dari titik B, maka pembagi di sini juga titik B. Tapi ketika kalian menghitung dari titik A, maka pembaginya juga dari titik A. Untuk semakin memahaminya, silakan kalian coba menghitung sendiri. Nah, analisis atau teori yang ketiga adalah gravitasi dan interaksi. Teori ini menunjukkan dua benda akan saling tarik-menarik dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak pangkat 2. Rumusnya adalah interaksi sama dengan P1 dikali P2 atau jumlah penduduk di tempat pertama dikalikan dengan jumlah penduduk di tempat kedua dibagi jarak antara tempat 1 ke tempat 2 dipangkatkan 2. Ketemulah interaksinya berapa. Cara ini hampir sama seperti potensi penduduk kan, tapi ini lebih sederhana. Karena memang hanya digunakan untuk mengukur 2 tempat saja, untuk
teori interaksi gravitasi. Nilai interaksi besar menunjukkan bahwa kedua daerah yang bersangkutan mempunyai interaksi yang besar, sehingga daerah ini mobilitasnya tinggi dan relatif lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah-daerah lain dengan nilai interaksi yang lebih rendah. Sehingga semakin besar nilai interaksi, maka pengembangannya pun akan lebih cepat. Dari angka-angka interaksi yang diperoleh untuk jumlah titik yang banyak, maka dapat dibuat model diagram interaksi antar daerah sehingga mudah untuk digunakan dalam perencanaan lebih lanjut. Model diagram ini akan saya tunjukkan seperti ini. Jadi model diagramnya bisa kalian gunakan berdasarkan banyaknya garis atau tebalnya garis. Bila suatu wilayah terdiri dari sejumlah titik yang banyak dan masing-masing digambarkan dengan model diagram interaksi, maka mudah dicari daerah-daerah yang ramai atau memiliki interaksi tinggi. Nah, di sini saya menggunakan banyaknya garis. Semakin banyak garis menunjukkan interaksinya semakin tinggi. Kalian juga bisa menggunakan ketebalan garis, yaitu semakin tebal garis, maka interaksinya semakin tinggi. Ini contoh ketebalan garis. Jadi ketika kalian menggunakan ketebalan garis, di bawah juga harus diberikan penjelasan tentang makna dari tebal tipisnya garis. Nah, di sini saya ada contoh. Berapakah interaksi antara kota-kota berikut jika jumlah penduduk di beberapa kota adalah Kulon Progo 2548990, Sleman 5876643, Gunung Kidul 215342, Bantul 489568. Jika jarak Kulon Progo ke Sleman adalah 38 kilo, Sleman ke Gunung Kidul adalah 47 kilo, Gunung Kidul ke Bantul adalah 42 kilo, dan Bantul ke Sleman adalah 15 kilo. Interaksi antar daerah manakah yang memiliki interaksi tinggi? Silahkan coba kalian hitung dengan rumus tadi, yaitu penduduk kota pertama dikalikan penduduk di kota kedua dibagi dengan jarak antar dua wilayah tadi dipangkatkan 2. Silahkan coba dihitung. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menghitungnya. Misal tadi kalian sudah mencoba di salah satu daerah, kira-kira jawabannya betul atau tidak? Nah, ini adalah perhitungan yang sudah saya lakukan. Kalau untuk teori interaksi gravitasi, saya pikir ini gampang. Kalian juga sering menemukan soal tipe seperti ini pada saat SMA kan, jadi saya rasa kalian sudah memahaminya dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang saya ambil contoh lagi. Manakah dari ketiga wilayah yang lebih kuat interaksinya antara A, B, dan C jika diketahui PA 28 jiwa, PB 23.000 jiwa, PC 38.000 jiwa, dengan jarak A ke B adalah 50 km dan jarak B ke C itu adalah 100 km. Maaf, ini belum saya ganti, ini masih tulisan D, ini maksudnya adalah jarak. Nah, silahkan kalian hitung interaksi wilayah mana yang memiliki interaksi yang kuat. Jika sudah kalian hitung, bisa kalian berikan jawaban kalian di kolom diskusi yang ada di Psikologi, sehingga nanti kalian bisa saling meng-cross-check antar jawaban teman. Sampai materi ini, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Jika ada, silakan kalian tanyakan dalam kolom diskusi, tidak apa-apa. Langsung chat ke saya juga tidak apa-apa. Nah, di sini sebenarnya saya ada contoh yang perlu kalian kerjakan untuk potensi penduduk.
Nah, untuk memperdalam kalian dalam memahami teori potensi penduduk, silakan kalian analisis potensi penduduk yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana provinsi tersebut memiliki 5 kabupaten, Bantul, Kulon Progo, Sleman, Yogyakarta, dan Gunung Kidul. Ini untuk data jarak antar tempatnya, sedangkan ini data jumlah penduduknya. Silakan kalian hitung berapa potensi penduduk dari masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Nah, jika kalian sudah menghitung, maka ini adalah jawaban ringkasnya. Ini langsung saya jawab saja. Saya tidak menggunakan analisis, tapi saya harap kalian mencoba untuk menghitung analisis tadi perlahan-lahan. Ini hasil akhirnya, jadi Yogyakarta memiliki potensi penduduk tertinggi. Dan memang kota Yogyakarta lah yang pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi seperti yang di awal tadi saya bilang, teori potensi penduduk akan menentukan daerah mana yang cocok untuk dikembangkan menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan lain sebagainya. Kalian bisa menganalisis pengembangan wilayah yang ada di sekitar kalian menggunakan 4 teori yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu teori kesenjangan wilayah, teori potensi penduduk, teori titik henti, dan yang terakhir teori interaksi gravitasi. Itu saja materi kita pada minggu ini. Saya harap kalian bisa mempelajari lebih lanjut dengan cara kalian mungkin mencari lewat internet, YouTube, dan lain sebagainya. Karena di sini juga kita memiliki keterbatasan ya, jadi saya harap kalian juga aktif mencari informasi-informasi terkait materi pembelajaran yang sedang kalian pelajari. Begitu saja untuk materi kita pada minggu ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jika tidak maka tidak usah. Oh ya, jangan lupa silahkan kalian screenshot foto screenshot boleh atau mungkin kalian selfie di mana dalam foto tersebut menunjukkan kalian sedang melihat video ini, kemudian uploadlah foto tersebut di kolom diskusi yang akan saya buat di psikologi besok. Itu menunjukkan bahwa kalian hadir dalam mata kuliah saya. Jika ada mahasiswa yang tidak mengirimkan foto saat dia sedang mendengarkan video ini, maka saya anggap tidak mengikuti mata kuliah di minggu ini. Sekian materi pada minggu ini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.